Pernah kebayang nggak gimana jadinya dunia tanpa gravitasi? Bukan buat selamanya kok, cuma sekejap, 5 detik aja. Yuk, kita jelajahi bareng-bareng kekacauan yang bakal terjadi kalau kekuatan yang bikin kita nempel di tanah ini tiba-tiba aja lenyap. Ini bukan cuma skenario film fiksi ilmiah loh, ini tuh semacam eksperimen pikiran yang nunjukin betapa rapuhnya dunia kita dan betapa kita bergantung banget sama kekuatan tak kasat mata ini setiap detiknya. Mau bocoran singkatnya? Satu kata, kacau. Mungkin kedengerannya sebentar ya, 5 detik, tapi dampaknya wah benar-benar mengerikan. Oke, mari kita bedah kekacauan ini, detik per detik. Hal pertama yang bakal kamu rasain itu sensasi aneh di perut. Terus, tiba-tiba kamu sadar kalau kaki kamu udah nggak napak di lantai lagi. Tanpa gravitasi, semua yang nggak terpasa kencang ke bumi ya bakal mulai ngelayang. Dan ini bukan cuma soal kamu atau aku. Coba bayangin, mobil-mobil di jalan raya, perabotan di rumah kamu, bahkan air laut itu sendiri. Semuanya bakal mulai terangkat dari permukaan bumi. Seluruh dunia kehilangan bobotnya bareng-bareng. Oke, jadi seberapa tinggi sih kita bakal melayang? Rata-rata satu orang itu bakal terangkat sekitar 1–2 meter. Cuma segitu, kedengerannya nggak banyak kan? Tapi bayangin deh betapa kacaunya kalau kamu tiba-tiba ngambang setinggi itu di tengah jalanan yang lagi macet. Dan ini baru permulaan. Benda-benda yang melayang itu baru pemanasan aja. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi sama pilar-pilar peradaban kita, infrastruktur raksasa yang kita andalkan setiap hari. Nah, ini konsep kuncinya. Gini deh, bayangin tumpukan buku. Bobot buku yang di atas itu kan neken buku yang di bawah, jadi stabil. Sekarang, bayangin kalau bobot itu hilang, tumpukannya pasti gampang banget berantakan. Nah, itulah yang bakal terjadi sama gedung-gedung kita, tapi dalam skala yang jauh-jauh lebih besar. Tanda pertamanya, ya ini. Tanpa bobot yang menekan ke bawah, tekanan di dalam jembatan dan gedung pencakar langit bakal berubah drastis. Sambungan-sambungan yang tadinya dirancang buat nahan beban, sekarang malah dapat tekanan dari arah yang salah. Retakan pun mulai muncul di mana-mana. Setelah retak, komponen-komponen raksasa ini mulai bergeser. Fondasi yang seharusnya ditekan ke bawah oleh ribuan ton baja dan beton, sekarang nggak ada yang neken lagi. Semuanya jadi longgar. Dan akhirnya, keruntuhan. Bukan cuma struktur utamanya loh. Di dalam gedung, semua yang nggak dibaut ke dinding, rak buku, jendela, perabotan kantor, bakal berterbangan, nabrak sana-sini, dan menyebabkan kerusakan internal yang parah, bahkan sebelum gedungnya sendiri ambruk. Kekacauan ini nggak cuma terjadi di dunia buatan manusia. Alam juga ikutan ngamuk. Lautan bakal mulai menggembung ke atas, menciptakan gelombang-gelombang aneh yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Sementara itu, atmosfer kita, selimut udara raksasa yang ditahan gravitasi, bakal mulai mengembang dan jadi nggak stabil banget. Akibatnya, turbulensi ekstrim di seluruh planet. Sampai di sini, kalian mungkin mikir bagian terburuknya itu pas semuanya ngelayang kan? Salah besar. Momen paling mematikan justru pas 5 detik itu selesai. Kembalinya gravitasi secara tiba-tiba, itulah bencana yang sesungguhnya. Coba kita lihat lini masa singkat ini. Detik pertama, kita melayang. Detik ketiga, dunia mulai retak. Dan pas di detik kelima, boom, saklarnya nyala lagi. Semua yang tadinya nggak punya bobot, sekarang punya beratnya kembali. Seketika itu juga. Dampaknya itu datang dalam 3 gelombang bencana. Pertama, semua orang yang lagi melayang bakal jatuh bebas dan terhempas ke tanah menyebabkan patah tulang dan cedera serius. Kedua, air laut yang tadi menggembung bakal jatuh lagi, menciptakan semacam tsunami lokal. Dan ketiga, mobil, puing-puing bangunan, dan semua benda berat lainnya bakal jatuh dari atas, menghancurkan apapun yang ada di bawahnya. Di tengah semua kehancuran di permukaan ini, mungkin ada pertanyaan yang lebih besar muncul di benak kalian. Gimana nasib planet kita sendiri? Apa kita bakal terlempar keluar dari orbit ngelilingin matahari? Untungnya sih, enggak. Dalam skala kosmik, 5 detik itu enggak ada apa-apanya. Momentum bumi mengelilingi matahari itu luar biasa besar. Gangguan sesingkat ini tuh ibaratnya kayak kita coba ngedorong kereta barang cuma dengan niup. Nggak bakal ngubah jalurnya secara signifikan. Planet kita aman, setidaknya dari ancaman kosmik. Tapi, aman di sini bukan berarti nggak ada masalah sama sekali ya. Satelit-satelit kita bisa sedikit bergeser dari orbitnya. Dan buat siapapun yang kebetulan lagi ada di pesawat, itu bakal jadi 5 detik paling mengerikan seumur hidup. Bayangin aja pesawat kamu tiba-tiba jatuh bebas, sebelum mesin dan sayapnya berjuang keras buat terbang lagi di tengah atmosfer yang kacau balau. Jadi, setelah 5 detik yang mengerikan itu berlalu, apa yang tersisa?
Oke, mari kita rangkum dampak keseluruhan dari peristiwa yang singkat tapi dahsyat ini. Bagan ini nunjukin kesimpulannya dengan jelas banget. Di tingkat planet dampaknya rendah. Tapi di tingkat kita, manusia, ceritanya beda jauh. Kerusakan infrastruktur bakal parah banget. Dan tingkat kepanikan global, wah bakal meroket. Dunia nggak bakal hancur, tapi bakal terluka parah. Jadi, ini dia poin-poin penting yang harus kita ingat dari skenario ini. Planet kita selamat, tapi harga yang harus dibayar manusia itu mahal banget. Dengan kerusakan massal dan kepanikan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. 5 detik ini bakal mengubah dunia selamanya. Dan proses pemulihannya itu bakal jadi cerita lain lagi. Ini bikin kita mikirkan, apalagi yang bisa kita pelajari dari skenario gila ini. Ada banyak jalan yang bisa kita telusuri nih. Apa kita mau bedah fisikanya lebih dalam lagi? Atau mungkin kita mau berimajinasi lebih liar tentang gimana masyarakat setelah kejadian itu? Atau yang paling praktis, apa yang harus kamu lakukan kalau tahu ini bakal terjadi?